Berjumpa lagi dengan saya Catherine Felicia dan rekan saya Raya Wilhelm dalam acara Sunday Service Kega edisi Minggu 26 April 2020. Untuk mengabarkan berita-berita yang penuh harapan dan sukacita, kami rangkum dalam seputar berita hari ini. Para pemirsa yang ada di rumah, sebelum saya melanjutkan berita pada hari ini, mari saya ajak semuanya untuk berdoa bersama. Mari kita ambil sikap berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, kami dapat menjalankan ibadah Tuhan walaupun secara online Tuhan. Kau berikan kami berkat Tuhan yang begitu melimpah Tuhan. Kau berkati kami Tuhan agar kami dapat melaksanakan ibadah secara lancar Tuhan. Dan Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita masuk ke berita pertama. Terjadi kebingungan di antara para anak Kega Palem dalam hal mempraktekkan saat teduh yang baik dan benar. Berikut rekan saya akan memandu kita untuk mempraktekkan saat teduh yang baik dan benar. Sebelumnya, teman-teman harus berdoa dulu supaya teman-teman bisa mengerti firman yang teman-teman baca dan renungkan. Kita mau melakukan 4M. M yang pertama adalah membaca. Membaca firman Tuhannya yang benar ya teman-teman, jangan cepat-cepat dan ogah-ogahan ya. Tapi harus dibaca dengan segenap hati. M yang kedua yaitu merenungkan. Renungkan yang baik itu mengingat semua kebaikan Tuhan dalam hidup teman-teman, apa yang sudah Tuhan berikan dan apa yang sudah Tuhan ingatkan kepada teman-teman. Setelah itu, M yang ketiga yaitu melakukan. Dari firman Tuhan yang teman-teman sudah baca, bisa langsung ditulis dan praktekkan. Komitmen apa sih yang mau dilakukan dari firman Tuhan yang didapat? Nah, M yang terakhir adalah membagikan. Apa yang teman-teman sudah pelajari dari firman Tuhan yang teman-teman sudah baca, bisa di-share ke papa mama atau teman kalian. Lalu, jangan lupa doa penutup saat teduh. Teman-teman bisa berdoa dan bersyukur karena mendapatkan hal yang baru dari saat teduh hari ini. Baik pemirsa, kita ke berita yang kedua. Kabar gembira bagi kita semua yang ingin mengisi waktu luang saat di rumah aja. Berikut kegiatan yang dapat kita lakukan di rumah aja. Saat ini, kami akan meliput kegiatan masak-memasak. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas anak Kega Palem saat di rumah aja. Hai teman-teman, kali ini kakak mau ngajak kalian membuat dorayaki Oreo. Untuk bahan-bahannya ada susu, 1 bungkus Oreo, susu kental manis, margarin, 1 butir telur, dan baking powder. Pertama-tama, pisahkan dulu bagian luar dan krim Oreo-nya. Kalau sudah, kita hancurkan bagian luar Oreo-nya hingga halus. Setelah itu, kita masukkan ke dalam wadah. Kita tambahkan susu, baking powder, dan telur. Setelah itu, kita boleh aduk hingga merata. Sekarang kita akan memasak dorayakinya. Kita panaskan panci, tambah sedikit margarin, dan lelehkan. Nah, kalau udah leleh, kita bisa masukin 1 takar adonannya. Kita tunggu hingga bersarang, lalu kita boleh balik deh. Kita tunggu sebentar hingga matang dan boleh kita angkat. Teman-teman ulangi step yang tadi ya untuk adonan yang lain. Sekarang kita akan membuat isiannya. Nah, kita ambil isi krim yang tadi, kita tambahkan susu kental manis, dan juga margarin. Habis itu teman-teman boleh aduk hingga merata. Selesai. Tahap terakhir, teman-teman boleh isi krim yang tadi ke dorayaki yang teman-teman udah bikin. Teman-teman tutup dengan dorayaki yang lain, lalu teman-teman boleh sedikit tekan biar isinya boleh menyebar. Ulangi lagi sampai semuanya habis. Nah, dorayaki Oreo-nya udah jadi deh. Gampang banget kan teman-teman? Baik, kita ke berita selanjutnya.
Berikut kami akan meliput video puji-pujian yang akan membangkitkan semangat para kesatria Kega. Kami segenap kru yang bertugas mengajak semua anak-anak Kega Palem untuk bangkit berdiri bersama-sama kita memuji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Oke teman-teman, kembali lagi sama Kak Jeffrey ya teman-teman ya. Kita udah seminggu gak ketemu teman-teman, kita memuji Tuhan bersama Kak Jeffrey, Kak Brian, Kak Abdul sama Kak Obed. Kita mau melayani teman-teman buat memuji Tuhan. Kakak Jeffrey undang teman-teman yang masih duduk, masih tiduran di kasur buat bangkit berdiri semua teman-teman. Kega Warrior, let's go! Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Angkat tangannya teman-teman. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Oke teman-teman masih semangat ya teman-teman ya. Kita udah gerak kanan, gerak kiri. Sekarang waktunya kita buat melompat buat Tuhan. Teman-teman siap ya teman-teman ya. Tapi sebelum itu teman-teman, kakak keluar bentar. Kakak mau ngambil sesuatu dulu, properti buat Kak Jeffrey dulu ya teman-teman ya. Oke, propertinya sudah siap teman-teman. Mari kita melompat buat Tuhan kita ya teman-teman ya. Kega Warrior, let's go! Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Let's go! Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih
Oke teman-teman, kita berikan sorakan yang terbaik buat Tuhan kita teman-teman. Oke, sekarang waktunya kita berdoa teman-teman. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kami sudah memuji dan menyembah-Mu Bapa. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, biar Engkau yang siapkan hati kami, hati yang siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Pemirsa, kami merasakan semangat yang begitu besar timbul dari para ksatria Kega dalam puji-pujian yang telah kita lakukan sebelumnya. Saat ini, kami mengajak kalian untuk bersama-sama menyaksikan sebuah cuplikan yang akan memberkati kita semua. Kami menghimbau untuk kita semua dapat mempersiapkan telinga, pikiran, dan hati kita untuk melihat laporan yang satu ini. Halo teman-teman, balik lagi sama Kak Yuriko ya. Kakak mau keluar nih, tapi ya gak bisa kemana-mana. Jadi kakak cuma bisa di dalam mobil aja. Tapi gak apa-apa ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah firman Tuhan kali ini kita mau bicara tentang kuasa perkataan. Wow ya, kuasa perkataan. Nah teman-teman, kakak misalnya contoh nih teman-teman ya, ada sebuah pohon mangga. Wah, pohon mangga pasti nanti buahnya menghasilkan, buahnya itu mangga teman-teman. Gak mungkin buahnya wortel. Kenapa? Karena satu, wortel itu sayuran teman-teman. Ya, kalau mangga itu buah. Nah, terus yang kedua teman-teman, karena pohon mangga itu identitasnya itu mangga, jadi buahnya pasti mangga. Nah, teman-teman kita sebagai anak Tuhan pasti buahnya itu perkataan yang mencerminkan Tuhan. Perkataan yang mencerminkan Tuhan itu kayak apa sih? Nah, itu perkataan yang mencerminkan firman Tuhan. Nah, kita buka ayatnya di Matius 12 ayat 33. Nah, nih kakak bawa Alkitab nih. Ya kalian juga buka ya di rumah ya. Boleh dibantu sama papa mama di rumah. Nah, Matius 12 ayat 33. Nah, kakak mau baca di ayat 33-nya teman-teman. Ya, kakak bacain ya. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal teman-teman. Nah teman-teman bayangin ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman mengucapkan hal yang baik kepada teman kalian itu bisa jadi orang baik loh teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian mengutuki, kalian kata-katain mereka, aduh, kita lihat ya di ayat selanjutnya ya nih. Di ayat 36-nya, apa yang akan terjadi teman-teman? Nah kakak bacain ayat ke-36 ya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman teman-teman. Wow, jadi kalau kalian mengatakan hal yang tidak baik, kalian harus bertanggung jawab di hari penghakiman teman-teman. Waduh itu mendingan kalian memperkatakan hal-hal yang baik aja deh ya. Jadi teman-teman mulai belajar teman-teman. Kita mau berani memperkatakan hal yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan teman-teman udah stop. Jangan ngata-ngatain teman-teman kalian lagi ya. Nah teman-teman, kakak mau kasih tahu nih, Kak Yuriko mau kasih tahu kenapa kita harus berkata-kata hal yang baik. Supaya kalian tambah ngerti, kakak punya simulasi. Yang pertama teman-teman ya, perkataan yang membangun, perkataan yang baik itu membangun dan menguatkan diri kita sendiri dan orang lain teman-teman. Nah kalian penasaran ya kenapa bisa ya? Nah kakak punya simulasinya. Nah teman-teman, kakak punya simulasi nih tentang kuasa perkataan. Sebelah kakak ada orang yang sangat kuat. Lihat nih tangannya tuh, kuat banget teman-teman. Nah kakak mau coba nih kita turunin ya tangannya. Gak bisa teman-teman. Ya kuat banget ternyata ya. Nah terus akan ada orang yang ngata-ngatain orang kuat ini. Kita lihat ya teman-teman ya. Dasar kamu lemah sekali. Nah apa yang terjadi ya teman-teman? Teman-teman ternyata tangan orang kuat ini jadi lemes teman-teman. Terus teman-teman, gimana kalau misalnya kalian bilang nih, Kak, aku ngata-ngatainnya dalam hati doang kok, gak langsung. Nah, nih teman-teman, kakak punya surat nih. Suratnya ini isinya ada kata-kata teman-teman. Nah, orang kuat ini akan pegang ya.
Nah, terus tangannya kita lihat lagi, ini tangan yang kuat yang tadi ya. Nah, ternyata teman-teman, wih, kok lemes ya teman-teman ya tangannya ya. Wah, kok lemes ya. Kita coba baca ya apa isi dari surat itu ya teman-teman ya. Kita baca ya teman-teman ya. Oke. Oh, kamu gak akan bisa. Kamu payah. Wah, ini kata-kata negatif teman-teman. Makanya dia lemas. Wah, sayang sekali ya teman-teman ya. Nah, terus kita lihat surat berikutnya teman-teman. Nah, ini juga ada isinya, ada kata-kata juga loh teman-teman. Nah, tapi kita lihat tangannya apa yang terjadi ya. Makin kuat teman-teman. Wah, jadi kuat. Wah, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat ya, isinya apa sih dalam surat ini ya. Wah, kita buka. Kamu luar biasa. Wow, ini kata-kata positif teman-teman. Yeay. Nah, teman-teman, tadi simulasinya tuh gimana? Kalian udah cukup ngerti kan? Kalian pasti tambah ngerti kan? Nah, teman-teman, ya, kita sekarang mau belajar teman-teman untuk memperkatakan hal-hal yang baik. Untuk mulai stop deh. Udah ngata-ngatain temennya, ngata-ngatain papa mama, mungkin udah stop. Ya, kita mulai ganti. Jadi memperkatakan hal yang baik teman-teman. Nah, caranya gimana? Kakak kasih tahu singkat ya. Karena memperkatakan hal yang baik itu berasal dari firman Tuhan. Nah, teman-teman harus belajar juga untuk sering-sering baca firman Tuhan. Nah, tadi tutorialnya kan sebelum Kakak Firman udah dikasih tahu kan. Nah, kalian ikutin itu video tutorialnya ya. Ikutin teman-teman ya. Jangan sampai kelewat, oke? Nah, oke teman-teman. Kakak Firmannya sampai sini aja, kita berdoa dulu yuk. Yuk kita berdoa. Nah, kita berdoa ya teman-teman ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Hari ini kami mau belajar Tuhan untuk memperkatakan hal-hal yang sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Hari ini kami tidak mau lagi untuk berkata-kata hal yang kasar, berkata-kata yang sia-sia kepada siapapun. Nah, hari ini juga kami mau terus komitmen Tuhan untuk baca firman-Mu setiap hari. Dan kami bisa melakukannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Masih bersama kami di Sunday Service Kega Palem. Dalam kesempatan ini, kami mengajak para kesatria Kega untuk bermain bersama kami dalam permainan tebak gambar. Nah, teman-teman yang mau ikutan giveaway tebak gambar, pertama, kalian bisa menjawab dengan membuat video post di feed Instagram dengan menyebutkan jawabannya, disertai caption #main bareng Kega Palem. Pastikan akun kamu non-private ya. kedua, follow dan mention kita di @kegapalem. Ketiga, bagi kamu yang berhasil menjawab semua dengan benar, akan kita undi secara acak. Keempat, para pemenang akan dihubungi langsung oleh tim Kega Palem ya. Karena akan ada hadiah menarik berupa paket game Uno. Yuk semuanya ikutan. Kita kasih contoh dulu ya. Ayo coba teman-teman, kepikiran ini toko siapa? Jawabannya adalah Yusuf. Jadinya Yusuf. Karena Uye dibalik jadi Yu, dan itu gambar sup. Oke teman-teman, kita mulai games tebak gambarnya ya. Gambar pertama. Ayo teman-teman, coba tebak siapa tokoh Alkitab dari gambar tersebut. Dia adalah tokoh yang masih muda. Gambar kedua. Ayo teman-teman, coba tebak lagi siapa tokoh Alkitab dari gambar tersebut. Dia adalah salah satu murid Yesus. Gambar ketiga. Ayo teman-teman, coba tebak siapa tokoh Alkitab dari gambar ini. Dia suka dipanggil rabi atau guru. Demikian yang kami laporkan saat ini. Saya Catherine Felicia dan rekan saya Rahel Wilhelm dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Stay at home, stay healthy, keep praying, and Kega Warrior, let's go! God bless you!
serius. Tapi kan aku kesel. Iya, mending kamu main ke rumah aku. Hah? Sekarang? Iya sekarang, masa nanti pas lebaran? Ya udah deh, aku ke rumah kamu sekarang ya. Iya. Emang masuk ya. Iya, masuk aja. Alvan, kamu ngapain marah-marah? Udah sini duduk. Kamu kok bisa dibully gitu sih? Nggak tahu. Wah, kamu jangan marah-marah dong. Tuhan Yesus gak suka tahu kalau kamu marah-marah. Ya kan? Maafin aja mereka. Tuhan Yesus kan bakal maafin mereka. Ya kan? Daripada kamu marah-marah dulu, mending aku doain aja gimana? Aku doain ya. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, aku berdoa supaya Alvan tidak marah-marah lagi. Walaupun dia dibully, dia bisa memaafkan mereka ya Tuhan. Tolong Tuhan supaya Alvan bisa ceria lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, udah kamu gak usah marah-marah, mending ceria, happy. Oke? Iya, makasih ya. Iya. Nah, kamu lapar gak? Lapar. Lapar. Udah lapar nih. Nih kita makan yuk. Ayo. Kita Nah. makan bakso. Bakso. Iya, tapi nggak pakai kuah. Bakso goreng. Enggak, kuahnya dituang nanti ke mangkok. Oke. Ayo, makan. Yuk kita makan yuk. Yuk, makan. Tuh, dia tuh kan ibu aku. Udah, sabar. Kita harus mengasihi dia, oke? Ya, besok kita temenin dia. Kita harus mengasihi dia, oke? Mending kita lanjut makan bakso, ya. Kita makan bakso yuk.